welcome back to DOG, Diary of Glenda. Kayaknya udah lama banget nggak bikin vlog. Kayaknya udah 2 bulanan kali ya. Padahal konten di dalam HP itu banyak banget ya. Tapi ya namanya pengacara ya, pengangguran banyak acara. Jadinya yang ada sibuk ngapa-ngapain. Tiba-tiba udah 2 bulan aja. Cepat juga ya, tadi udah musim dingin ya. Gue udah mesti pakai sweater kali ini. Anyway, kali ini gue mau ngebahas mengenai travel di masa pandemik. Jadi karena laki gue ini asalnya dari Pittsburgh, jadi kita rencana untuk ke sana untuk mengunjungi saudara-saudaranya deh ya, pada di situ semua. Ya udah, akhirnya kita berburulah tiket gitu. Jadi kita cari-cari tiket murah, dan akhirnya dapat. Oke nih, kita udah set untuk berangkat gitu. Nah kebetulan memang Pittsburgh ini karena letaknya agak ke pinggir sebelah sana, kita di sebelah barat dan ini agak di tengah. Jadi perjalanannya aja ke sana kalau naik direct pesawat aja sekitar 6 jam. Dan cukup lama juga gitu. Dan udah gitu di sana itu ada perbedaan waktu. Di sana sama di sini tuh bedanya 3 jam. Jadi kalau misalnya di sini jam 6, di sana jam 9 gitu. Jadi pada saat kita berangkat ke sana udah 6 jam terbang, terus ditambah 3 jam, jadi 9 jam gitu totalnya. Biarpun itu kelihatannya kayak cuma perjalanan cuma 6 jam gitu, tapi anyway karena kita ambil tiket murah, jadi kita transit dulu ke satu tempat, terus kemudian kita baru pindah ke Pittsburgh gitu. Jadi demi menghemat waktu dan menghemat hotel, jadinya kita ambil pesawat yang malam. Jadi kita mulai berangkat dari sini tuh jam 12 malam, 11.45 malam gitu. Terus itu kita transit dulu di Chicago, itu sampai situ jam 6 pagi, kita transit 3 jam di situ, terus berangkat lagi ke Pittsburgh, sampai Pittsburgh jam 12 siang. Jadi istilahnya kayak 12 jam deh ya gitu. Tapi biarpun kelihatannya 12 jam, tapi kan ada perbedaan waktu. Jadi sebenarnya itu kurang dari 12 jam gitu. Jadi kita berangkat melalui San Francisco International Airport. Nah dari situ oke nih, kita karena excited banget dong ya, secara malam-malam gitu dan ngantuk-ngantuk juga gitu. Tapi tetap aja gitu kita excited lah, namanya mau jalan-jalan ya. Biarpun pandemi kita kemana-mana harus pakai masker. Dan ngecek-ngecek di sini kan yang paling ribet ya, ngecek-ngecek imigrasi. Sebenarnya nggak ada imigrasi sih, tapi cuma ngecek kayak masuk ke dalam gate-nya itu. Ribetnya ya ampun, sampai sepatu, jaket, ikat pinggang semua lepas semua, laptop keluarin gitu. Jadi ribet, itu bakalan lama. Jadi akhirnya ya udah kita berangkat dari situ jam 9 atau jam 8 gitu. Jadi biar aman lah kita sampai sana gitu, nggak terburu-buru. Udah sampai sana, gue nggak sempet videoin, lupa gitu waktu di pesawat. Gue pikir kan ya udahlah ini pandemi gitu ya, kayak di Indo kan kalau naik pesawat di jeda-jeda dong ya. Ini yang ada full pesawatnya, bener-bener full dari Jakarta ke dari SF ke Chicago ke Pittsburgh, semua pesawatnya full. Jadi benar-benar itu bangku 3 diisi semua. Buset deh, itu baru kali itu gue berasa kayaknya biarpun kita ngantrinya udah social distancing ya, tapi kayaknya percuma aja gitu, naik pesawat penuh gitu. Udah parno dong ya, pakai masker terus. Jadi kalau dapat minum baru kira minum, tutup lagi gitu. Jadi benar-benar yang ngejaga banget gitu, jangan sampai gitu. Amit-amit. Tapi anyway, ya semoga kalian enjoy deh dengan apa yang gue videoin nanti. Jadi kita masing-masing bawa luggage cabin sama ransel, karena kita nggak mau masukin ke bagasi. Muka boleh ngantuk, tapi tetap dong foto dulu. Nah ini kita sampai di Chicago nih, seru juga lihat ada patung dinosaur, tapi lucu dia di atasnya dia pakai masker, mungkin nggak berapa kelihatan. Nah terus ini kita pindah terminal, bagus banget, gue seneng banget liatnya lampu-lampunya gitu. Biarpun pagi-pagi buta gitu ya, tetap aja tapi tetap excited. Sempet dong foto dulu biar eksis. Nah ini mereka berubah-berubah lampunya kalau lihat di sini. Akhirnya sampai juga di terminal tempat gue akan berangkat. Bagus ya interiornya, seneng gue. Ini dia pesawatnya, yippee. Kita sempat nyarap dulu waktu itu sama ngopi sebelum jalan, biar agak segeran dikit lah. Habis nyarap kita balik lagi ke terminal, lihat deh langsung udah rame gini, beda banget sama yang tadi.
Nah, kita udah terbang lagi nih. Kayaknya sebentar lagi udah sampai Pittsburgh deh, karena gue udah bisa lihat kota-kota ke bawah gitu. Senangnya bisa melihat pemandangan dari jendela kapal terbang. Ya, semoga ini dapat menghibur kalian ya yang nggak bisa travel di masa pandemik ini. Biar muka butek tetap eksis. Ihi, sampai juga gue di Pittsburgh. Senangnya baru kali ini nih gue sampai ke Pittsburgh. Pittsburgh ini beken banget sama pemain football, makanya ada patung kayak begini di sini dan dia langsung eksis dong. Tapi gue nggak mau kalah eksis dong. Nah, untuk pindah terminal kita harus naik kereta, itu ada di belakang kita. Selama di Pittsburgh ini kita sewa mobil, makanya habis dari bandara kita langsung ambil mobilnya dan jalan deh kita. Senang juga sih lihat pemandangannya, apalagi lihat awan-awannya. Lagi-lagi gue kan yang senang banget sama awan. Di perjalanan ke downtown kita ngelewatin salah satu tunnel ini karena di atasnya adalah lembah, makanya akhirnya kita untuk nyebrangin lembah ini kita ngelewatin tunnel di bawah ini deh. Pittsburgh ini dikenal juga dengan namanya Steel City karena memang lebih dari 300 bisnis yang related ke steel. Dan dia ini juga bukan namanya dengan City of Bridges karena ada 446 jembatan loh di sini. Edan ya. Dari vlog gue aja udah ada beberapa jembatan yang gue videoin. Gila deh kalau gue harus videoin semuanya sih mabok juga. Karena kita sampai sini lunchtime jadinya kita makan dulu deh. Kita beli pizza deh nih. Nah ini mobil yang kita sewa. Namanya Ford Edge. Bagus juga kayaknya di Indo gak ada deh. Udah kenyang terus kita jalan-jalan ke neighborhoodnya rumah kecil laki gue. Karena letaknya dekat banget sama tempat pizza itu. Ini dia rumahnya dia waktu kecil. Terus kita juga mampir ke sekolahnya dia waktu dulu. Tapi tetap dong gue juga eksis. Nah ini Airbnb yang kita sewa. Jadi kita sewa lantai 2 full untuk kita doang. Nah ini kamar tidurnya. Nah, pemandangannya juga oke lah. Ngadep keluar ada pemandangan taman gitu. Ini lemari, ini ada pintu menuju ke ruang tamu. Terus kita keluar dari sini. Nah itu tangga untuk turun kita keluar. Nah ini ruang duduknya. Enak juga sih, cozy. Ada TV. Nah ini yang gue demen, dapurnya gede bener. Lihat dong tuh. Terus ada kayak table di tengah gitu, jadi kita makan di situ atau misalnya kalau mau masak kan juga di situ enak juga ya, lebar bener gitu rasanya. Nah ini pemandangan keluarnya. Tada! Lumayan oke lah ya apartemennya. Habis beberes kita langsung tepar dong, karena kan perjalanan di pesawat juga lama banget. Habis mandi terus kita keluar deh jalan-jalan keliling ke sini. Bagus-bagus sih toko-tokonya, senang liatnya. Ini salah satu tempat favoritnya dia. Kayak bar seperti Paulaner gitu kalau di Jakarta. Lumayan rame juga ini restoran karena kita harus nunggu beberapa lama untuk bisa duduk di sini dan makan di sini. Tapi oke sih, seneng gue, enak di sini makanannya dan birnya juga enak bener. Nah ini dish yang kita makan nih, enak loh. Sama ini birnya dong, tetap kita pose dulu. Dari situ kita pulang deh, karena kita sewa apartemennya di atas hill gitu, jadinya pemandangannya indah bener. Kita berhenti sebentar dan buat ngambil foto ini, dan asli dingin banget di luar. Ini salah satu rumah di dekat situ yang dihias Halloween, kreatif bener deh. Setelah istirahat yang cukup, hari kedua ini kita rencana ke beberapa museum. Nah ini Museum Andy Warhol. Ini penampakan lobinya. Lobinya aja keren bu untuk foto-foto doang. Tanpa harus bayar bisa foto-foto doang nih di sini. Karya-karyanya dia banyak juga. Tapi juga dikasih lihat karya-karya temennya juga. Nah ini salah satu karyanya dia yang paling beken, Campbell Soup. Terus nemu cowok ganteng zaman dulu. Hui. Ini juga salah satu karya dari teman-temannya juga deh. Agak lupa gue karena banyak banget soalnya beberapa lantai, ada 7 lantai kalau nggak salah.
Nah dari sini kita mampir ke Randyland. Ini sebenarnya bukan museum, tapi satu orang ini si Randy kreatif banget jadi sampah-sampah dia buat jadi arts. Benernya ada bagian dalamnya sih, ada gedungnya. Tapi tutup karena COVID. Jadi ya lihat di luarnya aja sih. Di sini masuknya gratis, hanya sumbangan sukarela. Nah ini parknya dia di luar, bagus juga ya, kreatif gitu maksud gue dibuat bentuknya kayak begitu. Ini ada mural arts di dekat Randyland ini, keren ya. Habis dari sini kita kelaparan, akhirnya makan deh nih giant burger ini dan salad. Kita split berdua, kalau nggak sih kekenyangan asli. Resto kita ini dekat dengan Heinz Stadium, ini untuk football player. Di sini beken banget tim football mereka, namanya Steelers. Nah habis dari situ kita ke Mattress Factory. Jadi ini benernya lebih ke exhibition sih daripada museum. Dulunya ini public mattress dan mereka juga punya 3 gedung yang berdekatan. Jadi kita tinggal jalan aja antara gedung-gedung ini. Nah ini dalam salah satu gedungnya, jadi dia kayak exhibition dari arts dari kayu-kayu gitu, keren-keren banget deh. Gue sampai agak amazing banget dan agak gelap sih sebenarnya di sini. Jadi ini gue sempet terangin dikit. Nah seperti kayak gini nih, gelap banget kan. Tapi menarik banget gitu, spooky dan juga kreatif gitu dari bentuk-bentuk art exhibitionnya. Terus kita pindah gedung, di sini ada juga yang kayak dia ngawetin binatang-binatang gitu. Terus ini juga gitu, binatang-binatang ini lagi makan ceritanya tuh di ini. Kelihatan nggak itu ada binatang apa aja. Terus ada piano yang digantung begini gitu, ada musiknya juga sih waktu itu. Terus di lantai 2-nya juga ada kayak begini nih, kayak art installation gitu. Dia dari barang-barang apa aja gitu dia masukin, gue sampai ngelihatnya keren banget asli deh. Kayak bisa lama gitu kita ngeliatin ini barang-barang di sini. Nah kalau ini di dalam ruangan kaca gitu, jadi mereka taruh beberapa barang di sini. Termasuk dalam sini ada karyanya si Yayoi Kusuma yang waktu itu ada di Museum Macan itu loh di Jakarta. Habis dari sana kita ngelewatin PNC Park, tempat main tim baseballnya mereka, namanya Pirates. Setelah dari 2 museum ini, kita berkunjung ke rumah adiknya laki gue untuk dinner di sana. Dan for day 2 dan ready deh ke hari ketiga. Hari ini kita jalan ke gereja dekat Airbnb kita, keren bener dan gede. Terus habis dari situ kita ke Duquesne Incline deh. Jadi Duquesne Incline ini sebenarnya udah ada loh dari tahun 1877, lama banget ya. Dan di sini kita bisa lihat panoramic view dan bisa lihat 3 sungai sekaligus. Sebenarnya ada juga museumnya di sini, tapi tutup karena lagi COVID. Untuk naik ke atas kita naik railway, dan karena lagi COVID jadi kosong deh, jadi berasa kayak punya kita doang deh. Dari sini aja pemandangannya udah kelihatan indah banget, apalagi nanti ya di atas. Naiknya lumayan tinggi, jadi lumayan agak lama sih, jadi kita juga bisa menikmati view-nya dari sini dengan enjoy bener secara cuma kita berdua. Nah itu lihat ke bawah, kan curam banget kelihatannya, tinggi bener soalnya. Sampai juga kita ke atas, ini Duquesne Incline Station yang di sebelah atas. Nah kita sempat jalan-jalan keluar di situ dulu, lihat rumah ini bagus bener deh indahnya. Nah di samping station itu ada tempat kayak buat kita lihat panoramic view semuanya ini. Setelah puas lihat panoramik dan foto-foto, akhirnya kita turun juga deh. Jadi selama kita turun, jadi kereta ini operasinya ada yang turun, pasti ada yang naik gitu. Karena dia saling tarik dan dorong. Tetap harus eksis dong di railway, secara cuma kita doang sendiri. Ini lihat deh interiornya, keren juga ya. Nah ini penampakannya nih ke atas, curam kan kelihatan ke atasnya. Nah dari sini bisa lihat Heinz Stadium tempat football tim mereka nih.
Habis dari sini kita jalan-jalan deh cari makan. Ini salah satu jembatannya, keren ya. Terus ini downtownnya, indah deh. Feelingnya juga beda banget deh pas kalau lagi di sini jalan-jalan. Ini kayaknya daerah gedung-gedung kantornya deh. Jalanannya juga dibuatnya bukan dari aspal tapi dari batu-batu gitu. Nah dari sini kita pergi ke Strip District. Jadi ini salah satu neighborhood di Pittsburgh. Dulunya banyak banget pabrik-pabrik, tapi sekarang jadi kawasan bisnis sama resto. Nah ini adalah Piranti Bros. Ini tempat sandwich udah ada dari tahun 1933 loh, jadi vintage bener. Terus kita jalan-jalan ke tempat seafood marketnya gitu, jadi kayak tempat seafood basah gitu, jadi kita bisa beli ikan-ikan dan fresh. Tapi sayangnya di sini nggak ada bangku karena lagi COVID, jadi males lah kita beli di sini. Nanti makannya di mana dong, ya nggak sih? Akhirnya kita duduk di satu resto dan makan lobster roll. Rotinya tebel bener tapinya, gile deh. Udah kenyang makan, terus kita lanjut deh mau ke museum. Rencananya kita ke Carnegie Museum of National History and Art. Jadi ada 2 museum di dalam satu gedung ini. Nah ini entrance-nya. Nah ini penampakan dari depannya nih. Dan museum ini luasnya 10 ribuan meter persegi loh. Asli gede banget. Ini penampakan semuanya. Luas banget dan lengkap asli. Nah gue sempet time lapse nih untuk semua binatang-binatang di sini. Tapi ini khusus untuk di satu ruangan doang. Yang lainnya sih masih banyak bener. Satu ruangan aja gak kelar-kelar kayaknya time lapse gue. Moga-moga gak pusing ya liatnya. Nah ini salah satu ruangan tempat display dinosaurnya. Pokoknya asli lengkap bener deh yang ada di museum ini. Dari semangat sampai loyo. Karena capek bener kita kelilingin ini dan kayaknya udah 3 jam dan ini juga belum lihat semuanya loh secara detail. Edan ya. Nah dari sini kita lanjut ke Museum of Arts-nya deh. Ini entrance-nya, bagus juga ya. Biar berasa kayak artis gitu, lihat-lihat lukisan sembari duduk. Di museum ini banyak majang lukisan-lukisan dari pelukis yang beken. Misalnya Van Gogh. Terus yang lainnya gue juga lupa sih, pokoknya yang gue inget Van Gogh aja. Dan mereka juga majang beberapa art installation. Jadi bervariasi banget isinya museum ini, gak bosen lihat lukisan doang. Bisa kebaca gak tulisannya? Di sini feel-nya klasik karena kayak gedung-gedungnya kelihatan bangunan tua gitu kayak gini nih. Terus dari sini gue mampir ke Hard Rock deh karena gue koleksi kaos-kaosnya. Terus malamnya kita ketemuan sama adiknya satu lagi di tempat pizza yang hari pertama kita datengin itu. Dan gue nemu tempat bakery dong, seneng banget ya ampun di sini tuh susah banget cari bakery loh. Dan day 3, mari beristirahat. Hari ini hari terakhir gue di sini, tapi karena pesawat gue sore, jadi ada beberapa waktu untuk kita jalan-jalan sebentar. Dan ini gue sempat jalan kaki untuk foto pemandangan ini di pagi hari. Nah setelah check out dari Airbnb, kita mampir deh ke coffee shop deket sini. Tempatnya kecil tapi bagus gitu, demen banget gue, lihat aja lukisan di dalamnya, keren ya. Selama perjalanan nemu jembatan lagi nih, keren ya. Dari sini kita jalan ke Carnegie Mellon University karena dulu kakak gue sekolah di sini. Jadi dia titip untuk minta beliin kaos gitu di sini. Jadi Carnegie Mellon ini adalah universitas swasta yang udah berdiri dari tahun 1900. Udah lama juga ya. Mereka punya 2 kampus, main kampusnya di Pittsburgh sini dan satu lagi ada di California. Nah ini kita lagi jalan di sekitaran kampusnya. Gedung-gedungnya mereka banyak banget. Totalnya ada banyak, coba tebak berapa? 81 biji, banyak banget ya. Terus kita mampir ke Cathedral of Learning. Gedung ini bukan gereja loh, ini salah satu bagian dari University of Pittsburgh. Tapi karena COVID jadi kita nggak bisa masuk deh. Jadi akhirnya gue nyari dari internet deh dalamnya kayak apa. Dan ternyata keren abis. Dan ada classroom-classroomnya gitu. Desainnya dari luar aja udah gotik bener, udah kayak gereja. Asli keren deh. Sayang gue gak bisa masuk bener deh. Terus dekat situ ada chapel namanya Heinz Memorial Chapel. Sesuai namanya, chapel ini adalah hadiah dari foundernya Heinz Company. Dan ini dalamnya. Gue dapat dari internet, gue gak sempat masuk waktu itu. Terus kita jalan-jalan lagi deh di sekitaran University of Pittsburgh ini. Pengen lihat kayak apa mereka tempat kampusnya.
Terus kita nemu gereja ini namanya Saint Paul's Cathedral dan udah berdiri dari tahun 1834 loh. Canggih bener ya, tapi karena kita nggak punya waktu panjang jadi lihatnya dari luar aja deh. Dan gue dapet foto-foto interiornya dari internet. Keren ya. Dan sebelum ke bandara kita cari lunch dong dan makanan Indihe. Nyam nyam nyak 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 nyak. Kita kan parkirnya di gedung. Nah, di sini udah nggak ada orang sama sekali. Jadi bayarnya pakai mesin dan bisa pakai debit atau kredit card. Ini pemandangan di perjalanan kita ke bandara. Senang juga sih lihat warna-warni dari daunnya. Udah mulai fall nih. Di bandara sempat beli Cinnabon dong. Ihi, my favorite. Akhirnya sampai ke SF lagi deh nih. Back to reality. Ya begitulah pengalaman gue travel sama pandemi. Naik pesawat yang bener-bener full, bolak-balik full. Tapi untungnya kita dikasih kesehatan gitu. Nah setelah kita balik dari sana, kita karantina selama 14 hari di rumah sendiri. Maksudnya jangan sampai kita nyebar-nyebar atau apa, tapi ya puji Tuhan semuanya kita aman dan sehat. Jadi maksudnya selama 14 hari kita karantina, kita kemana-mana dan kita sehat gitu. Oke deh, terima kasih ya sudah nonton vlog gue. Oke deh, jangan lupa like, subscribe, dan komen. DOG, peace out.